emang bisa budidaya anggur di balkon rumah? Nah, di konten kali ini mungkin bisa jadi inspirasi nih buat Sobat Excel yang mau memanfaatkan balkon rumah sebagai budidaya tanaman anggur atau tanaman lainnya. Nah, penasaran kan Sob? Oke, kita langsung tanya-tanya saja ke Bu Ita sebagai pemilik dari rumah ini. Halo Sobat Excel. Nah, sekarang kita sudah bersama Ibu Ita selaku pemilik dari rumah ini ya Bu ya. Nah, ini Bu, saya mau tanya nih, kok kepikiran gitu loh Bu, balkon rumah itu dijadikan lahan gitu? Iya. Mungkin itu berawal dari, kita kan keluarga saya memang dari dulu itu suka tanaman, ya kan? Yeah. Nah, ketika saya berada di Jakarta, terus lahannya kan sempit di Jakarta ini ya. Nggak mungkin kita mempunyai lahan yang besar di Jakarta kan, karena memang harganya memang juga yang mahal gitu. Nah, ketika itu saya udah bercita-cita kalau misalnya nanti ketika rumah saya akan ditingkat gitu kan, saya akan pasti membuat kebun lah atap balkon rumah saya seperti itu. Jadi biar meskipun di Jakarta tapi tetap hijau gitu. Iya benar, karena saya suka banget dengan tanaman. Kalau ada tanaman yang hijau-hijau itu seperti beda di rasa hati gitu. Jadi memang hobi dari dulu, memang dari keluarga juga memang udah mendukung dari kecil ya kita banyak tanaman seperti itu. Oke, nah di sini itu kan banyak nih hijau-hijau gitu. Nih tanamannya apa aja sih Bu? Oh, tanamannya ini bermacam-macam ya. Ada tanaman hias, ada juga tanaman buah nih seperti anggur. Di situ juga ada jambu, ya belimbing, ya walaupun sedikit gitu. Jeruk juga ya Bu ya. Ini kalau ini jenis tanaman obat juga ada. Ada kunyit juga di sana. Ada kunyit. Itu kunyit. Lidah buaya juga termasuk tanaman obat juga kan. Ada kelengkeng juga nih, buahnya ada nih. Nah, Bu, di sini apakah media tanamnya anggur ini sama nggak dengan media tanam dari tanaman lain? Kalau lihat tanaman lain itu kan di sini pakai pot gitu ya. Apakah ini sebenarnya sama aja gitu? Kalau media tanam, maksudnya metannya ya, media tanam itu kan ini beda dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau anggur ini dia harus poros. Artinya poros itu dia tidak bisa, nggak boleh air itu mengendap. Jadi dia harus ketika disiram harus cepat turun ke bawah. Makanya tanahnya itu lebih sedikit, yang banyak itu justru sekamnya. Oh, sekam. Iya, sekamnya. Jadi perbandingan sekamnya itu lebih banyak dibandingkan tanah itu sendiri. Karena biar dia tidak ngendap gitu, airnya tidak ngendap. Kalau tanaman lain kan itu tanahnya yang banyak. Ya kan, kalau anggur enggak, itu sekamnya yang dibanyakkan karena biar airnya tidak mengendap gitu. Karena dia kalau mengendap itu bisa busuk akar. Oh, mudah busuk ya? Iya, akarnya mudah busuk. Jadi ini pakai sekam arang aktif ya? Sekam ini sekam apa dari padi ya? Sekam bakar dari jerami atau apa ya? Maksudnya seperti itu. Terus di sini Bu, pemupukannya kayak gimana? Nah, kalau pemupukan ini saya pakai 2 pupuk ya. Satu itu pupuk kimia, memang saya benar-benar beli dari online. Satunya lagi saya buat sendiri dengan memanfaatkan limbah dapur. Oh, limbah dapur justru dimanfaatkan di sini. Dengan menggunakan tuh POC seperti itu. Oh, tadi dari pupuk nih Bu, terus perawatannya tuh kayak gimana Bu, dari yang awalnya bibit gitu kan, terus kok sekarang udah ada ini gitu. Kalau perawatannya untuk anggur ini memang disarankan ya untuk setiap seminggu sekali itu kita harus memberi pupuk sesuai dengan kondisinya. Kalau dia misalnya dalam masa pertumbuhan, pupuknya beda dengan pada masa fase dia pembuahan. Jadi jenis pupuknya beda lagi tuh. Beda lagi. Ada kan kalau yang fase vegetatif itu pertumbuhan ya pupuknya NPK-nya itu pertumbuhan. Nah, kalau yang udah 5 bulan ke atas, nah itu pupuknya beda lagi, pupuk generatif. Nah, jadi unsur N-nya itu lebih sedikit dibandingkan unsur yang lain. Jadi itu fase pembuahan. Fase-fasenya itu pupuknya juga beda-beda. Nah, pemberian pupuknya itu seminggu sekali. Jadi saya sengaja pemberian pupuknya itu ya udah di hari Minggu karena ya dipaskan waktu senggang saya kan. Jadi setiap Sabtu atau Minggu saya pasti memberi pupuk ini, baik dari pembuatan sendiri POC atau dari pupuk beli atau kimia tadi gitu. Jadi memanfaatkan waktu libur dengan mengurusi
anggur-anggur ini biar meskipun menganggur di hari Minggu tapi bisa ngurusin anggur. Iya, benar sekali ya, seperti itu. Ya Ibu, ini kan balkon ya Bu ya. Iya. Tentunya kan terbatas. Nah, ini sebenarnya luasnya berapa Bu? Panjang lebar? Iya, kalau untuk khusus tanamannya ini saja itu ukurannya 5x6 ya. 5x6. Iya, kurang lebih berarti luasnya 30 meter persegi ya. Iya. Iya. Dan ini di lantai berapa Ibu? Lantai 3. Lantai 3 itu berarti berapa meter? Kurang lebih 7 meter. 7 meter. Nah, kurang lebih 7 Oh, meter. iya. Boleh diceritakan nggak Bu? Ini kan tinggi nih, lantai 3 ya. Iya. Gitu. Dengan anggur itu kan juga di sini sering kena angin kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu terus di sini juga butuh pelindung gitu ya Bu? Atau gimana? Iya, sebenarnya anggur ini dia sangat membutuhkan pelindung ya. Jadi anggur ini pada prinsipnya dia tuh suka sekali yang namanya matahari ya, atau pencahayaan matahari. Tapi dia kurang suka dengan hujan. Oh, justru bahaya kalau sering terkena hujan. Karena dia dengan banyaknya hujan itu bisa menimbulkan jamur-jamur di daun-daun anggur ini. Makanya kita perlu pelindung untuk tanaman anggur ini. Oh iya. Gitu. Nah, itu sempat kejadian Bu sampai berjamur gitu. Sempat. Ini yang kan, mana Bu? Yang ini waktu itu ini sempat subur sekali daunnya tuh lebar-lebar gitu. Nah, ketika dia sempat kena hujan, kena jamur, akhirnya jadi daunnya mengering, lama-lama dia berguguran. Akhirnya saya potongin semua daun-daunnya. Nah, sekarang udah mulai muncul-muncul lagi daun-daun ini. Dia lebih rimbun seharusnya. Seharusnya lebih rimbun, tapi karena sempat kena jamur, ya dia akhirnya melambat lagi. Jadi memang anggur itu sangat riskan ya terhadap cuaca, misalnya apalagi hujan gitu. Dia mudah kena jamur lah seperti itu. Nah, memangnya waktu itu Bu, kan tadi butuh pelindung. Memangnya waktu itu pakai apa Bu? Waktu itu sempat saya menggunakan plastik UV tadi, plastik UV. Tapi mungkin karena letaknya tinggi ya, jadi kena angin, kena hujan. Akhirnya belum 3 bulan saya menggunakan plastik itu udah sobek. Udah sobek. Iya. Jadi hujan langsung masuk. Iya, gitu. kebetulan juga itu hujannya lagi deras-derasnya, sering kan gitu. Jadinya ya udah sempat pasrah gitu kadang-kadang. Aduh, gimana nih nasib anggur ini? Berarti Ibu ini dong jadi deg-degan juga itu. Iya, deg-degan dan bingung gitu. Akhirnya apa harus menggunakan plastik lagi atau apa? Akhirnya saya mencari di YouTube gitu, mencari atap yang bagus gitu. Akhirnya ketemulah YouTube dari Excel ya. Iya, Excel kayak gitu. Nah, di sini kan Ibu pakai Excel tag transparan ya Bu? Iya, Excel tag transparan. Nah, itu setelah ngeliat tadi YouTube, nah itu menemukan produk ini, kenapa langsung memutuskan oke, ini cocok nih buat balkon saya. Gitu. Iya, sebenarnya saya mencari informasi dari penjelasan di YouTube itu sendiri gitu. Saya benar-benar mendengarkan, pokoknya atap Excel tag transparan ini terdapat pelindung dari UV. Atap Excel tag transparan ini benar-benar bisa nggak ya untuk tanaman, terutama untuk anggur gitu kan. Saya mendengar ada kata-kata dia masih bisa menerima sampai 98 pencahayaan gitu. Berarti ini adalah satu-satunya atap yang cocok untuk anggur. Apalagi ada review katanya atap ini tahan lama, awet, terus bahannya bagus seperti itu. Jadi udah saya putuskan untuk membeli atap ini. Nah Bu, Ibu kan sudah lihat YouTube terus akhirnya memutuskan untuk memesan gitu ya Bu ya. Ini yang Ibu pesannya untuk ukuran berapa Bu? Ini untuk ukuran 1x6 ya? 1x6. Jadi karena saya memiliki lebar yang 5 meter, jadi saya pesan yang 5 lembar ya. 5 lembar gitu ya. Oh ya Bu, dengan menggunakan Excel tag transparan ini, nah itu membantukah dalam pertumbuhan anggur ini gitu atau seperti apa Bu? Iya, jelas sekali ya, karena atap ini bisa pencahayaan sampai 98, itu kan berarti udah jelas ya. Berarti apa yang dibutuhkan tumbuhan ini untuk memasak atau berfotosintesis, ya dia ya udah cukup. Jadi tanaman bisa
berfotosintesis juga dia terlindung dari jamur-jamur, terutama Iya. untuk khusus anggur ya yang saya Iya. bicarakan. Tapi kalau untuk tanaman lain kan pada dasarnya dia nggak masalah sih kena Iya. hujan. Tapi kalau khusus anggur memang benar-benar harus diberi pelindungan seperti itu. Bahkan juga terlindungi dari sinar UV juga. Iya, dari UV juga. Ada Instagram Bu? Iya, ada itu. Oh iya. Ya, di Instagramnya nanti di sini. Sudah Sama di bawah. Sobat Oke. Wita. Ya, terima kasih Ibu Ita Sama. sudah berbagi ilmu, berbagi informasi juga sehingga Sobat Excel bisa mendapatkan inspirasi nih kalau pengen memanfaatkan balkon rumahnya, khususnya di sini digunakan sebagai budidaya anggur gitu ya. Nah, Sobat Excel sudah punya ide keren untuk memanfaatkan lahan atau sudut-sudut rumah dijadikan kebun seperti ini menggunakan atap Exceltech transparan? Jangan ragu buat hubungi Geraha Excel di bawah ini. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.